Kepribadian dibagi menjadi 5. Yang pertama lingkungan. Lingkungan sosial, budaya, dan fisik mempengaruhi perkembangan kepribadian. Contohnya keluarga, teman, dan lingkungan. Tempat tinggal mempengaruhi interaksi seseorang. Yang kedua pengalaman hidup. Pengalaman masa kecil, traumatis atau stres seperti kehilangan atau kekerasan. Genetika. Faktor genetika berkontribusi pada kepribadian seperti yang terlihat dalam studi kembar identik. Yang keempat faktor biologis. Hormon, neurotransmitter dan struktur otak mempengaruhi kepribadian. Misalnya kadar dopamin dan serotonin dapat mempengaruhi keberanian dan sikap terhadap resiko. Yang kelima pendidikan. Pendidikan yang baik dapat membentuk kepribadian yang sopan dan bertanggung jawab serta nilai-nilai positif. Unsur-unsur kepribadian ada 3. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan setiap manusia berusaha untuk mengisi pemikirannya dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di lingkungannya. Yang kedua perasaan. Untuk penilaian seseorang terhadap sesuatu hal yang berupa perasaan positif atau negatif sehingga penilaian ini akan memberikan respon yang positif maupun negatif. Yang ketiga dorongan naluri. Keinginan yang ada pada diri seseorang bersumber dari panca indera sebagai aksi yang kemudian dicerna dan diwujudkan dalam bentuk reaksi. Kelompok kepribadian. Yang pertama ada sanguinis, yaitu optimis dan bersemangat. Melankolis mempunyai sifat perfeksionis, pendiam dan sensitif. Pragmatis, pengamat, peduli dan simpati terhadap lingkungan. Koleris, ambisius dan motivatif. Introvert, fokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Extrovert, baik dalam komunikasi, humble dan percaya diri. Ambivert, seimbang dalam mendengarkan dan berbicara, menghargai kenyamanan sosial. Selanjutnya ada identifikasi kepribadian, ialah proses untuk mengenali dan memahami karakteristik, sifat, perilaku, serta pola berpikir yang khas pada seseorang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana seseorang cenderung bertindak, merespon situasi, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Identifikasi dilakukan dengan memahami kekuatan dan kelemahan seseorang, mengenali preferensi dan motivasi, menyesuaikan cara berinteraksi, menghindari potensi konflik. Selanjutnya ada proses pembentukan kepribadian. Yang pertama tahapan proses sosialisasi. Di sini tahap proses sosialisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama tahap premier seperti sosialisasi awal di keluarga, di mana anak belajar bahasa, norma dan nilai dasar. Yang kedua tahap sekunder seperti interaksi dengan lingkungan luar seperti teman sebaya dan sekolah, mempelajari peran sosial yang lebih kompleks. Yang ketiga sosialisasi tersier seperti adaptasi dalam peran baru seperti adaptasi dalam peran baru di dewasa. Biasakan juga kalau presentasi intonasinya jelas ya, a i u e o, jangan e u. Nah itu juga akan mempengaruhi dalam performa kalian. Nah kalau kalian nanti sudah bekerja di depan atasan udah langsung speechless dalam arti ya seperti ini. Nah jadi ketika kalian bisa presentasi di depan atasan, misalnya para manajer nanti udah bekerja, atau mungkin di depan dosen penguji skripsi, kalau seperti ini pasti langsung image-nya langsung turun gitu. Dalam arti dosen penguji melihat wah ini udah jelek nih. Nah seperti itu. Jadi usahakan pertama pengaturan suara harus jelas, yang kedua perhatikan bahasa tubuh, yang ketiga bagaimana kejelasan terhadap materi. Jangan sampai presentasi kayak tadi salah. Nah kalau seperti itu udah. Nah ini cuma di kelas saja. Kalau nanti kalian sudah skripsi jangan seperti itu. Nah sebab kita nggak tahu dosen pengujinya siapa. Nah kalau dapat dosen penguji baik oke. Kalau enggak nawin. Nah
Dalam arti udah tahap akhir masa begini. Nah, itu dia. Yang kedua, nah biasakan untuk lagi mengembangkan materi ya. Jangan apa yang ada di slide, nah semuanya dibaca. Nanti kalian belajar lagi presentasi, sebab ini nanti akan dibawa sampai kepada sidang proposal maupun sidang skripsi. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga, sosialisasi tersier, seperti adaptasi dalam peran baru di dewasa seperti bekerja atau menjadi orang tua. Yang kedua, agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga agen pertama yang mengajarkan kasih sayang, mobilitas, dan peran sosial. Terus juga jangan lupa tadi dalam presentasi nggak boleh jeda terlalu lama. Nah, ketahuan kalau jeda terlalu lama itu tandanya belum menguasai terhadap materi dalam presentasi. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, sebab nanti kalau dalam skripsi, nah pasti dosen penguji sudah tahu nih, udah ketahuan udah nggak bisa nih. Nah, pasti dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi usahakan pertama tampil dengan percaya diri, tampil dengan optimis, lalu tampil dengan penguasaan. Nah, sehingga nantinya pada saat dilihat oleh misalnya pada saat skripsi atau proposal kalian sudah menguasai, nah menghindari atau mengurangi berbagai macam bentuk pertanyaan. Oke, lanjut. Yang kedua, teman sebaya, seperti pengaruh besar di masa remaja, belajar interaksi dan kompromi. Yang ketiga, media massa, seperti menyebarkan nilai budaya dan pandangan dunia yang mempengaruhi kepribadian. Yang keempat, lingkungan kerja, mengajarkan norma profesional dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, proses internalisasi. Individu menanamkan nilai-nilai dan norma bagaimana dari kepribadian bertindak sesuai harapan sosial secara otomatis. Yang keempat, sosialisasi dan perubahan kepribadian. Bentar, kayak tadi tuh, bagaimana? Nah, ingat, dalam presentasi tidak boleh, bagaimana? Nah, ini akan mengurangi lagi terhadap bentuk performa gitu. Sebab dalam presentasi itu sangat penting untuk bisa bagaimana mengolah kata dengan baik, terus menguasai terhadap materi. Yang ketiga, presentasi bukan lagi membaca. Kalau membaca namanya itu pembawa acara, tapi presentasi itu sifatnya adalah bagaimana kita menyampaikan suatu materi kepada audiens agar audiens itu bisa paham terhadap apa yang disampaikan. Nah, dalam presentasi itu bukan seperti robot. Dalam arti robot, kita semua apa yang ada di tampilan slide kita hafal mati. Gak ada yang sanggup, saya pun gak sanggup. Dalam arti tahu poinnya, tapi kita bisa kembangkan pakai bahasa sendiri. Contoh kayak saya nggak pernah pakai bahasa buku sama persis. Kalau sampai bahasa buku, mohon maaf, kepala saya botak. Nah, belum usia 60 atau udah 70, udah botak di depan, belakangnya ada rambut. Nah, dalam arti saya nggak sanggup. Sebab kenapa? Namanya manusia itu tidak memiliki kapasitas memori yang sangat besar, walaupun ada penelitian dalam arti manusia mampu memiliki 10 juta GB dalam kemampuan otaknya. Namun presentasi jangan apa yang ada di slide ini dibaca semua. Dalam arti kita bisa kembangkan dengan teknik bahasa yang kita miliki. Dalam arti kita berarti harus memperkaya dengan bentuk wawasan. Dengan cara apa? Yang mau tidak mau literasi gitu. Literasi itu apa? Berarti bukan hanya membaca, tapi bagaimana menyerap informasi, lalu informasi tersebut kita sampaikan kepada orang lain. Nah, dengan bergaya bahasa yang baik supaya orang lain mengerti. Nah, itu dia. Nah, oke, lanjut. Yang keempat, sosialisasi dan perubahan kepribadian. Proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup, memungkinkan perubahan kepribadian melalui pengalaman dan peristiwa signifikan. Oke, saya stop dulu. Nah, saya review dulu. Hari ini kita akan bahas mengenai personality. Nah, kalau kita bicara personality, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kepribadian. Nah, kepribadian ini saya yakin dan percaya sebagai manusia pasti memiliki kepribadian.
kepribadian setiap manusia itu boleh dikatakan unik. Mengapa saya katakan unik? Karena setiap manusia memiliki nilai karakter, sifat, dan pembawaan yang berbeda. Yang mempengaruhi apa? Cara manusia berkomunikasi, bertindak, berpikir, menyerap informasi, lalu menarik suatu kesimpulan, lalu bagaimana bereaksi terhadap suatu kejadian, respon, peristiwa, bagaimana manusia berperilaku, menjalin pertemanan, persahabatan, dan lain sebagainya. Itu semua dipengaruhi oleh kepribadian, personality. Nah, dalam kepribadian itu sifatnya adalah diversity. Diversity ini artinya apa? Beragam. Artinya, sebagai manusia, makhluk individu, kita tidak bisa memaksakan kepribadian yang kita miliki sama dengan orang lain. Tetapi dengan perbedaan kepribadian, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik? Contoh misalnya, katakanlah misalnya contoh saya introvert, suka bergaul misalnya, lalu orang yang perfeksionis misalnya, lalu yang kedua misalnya suka mendominasi dalam pembicaraan. Nah, saya tidak bisa memaksakan orang lain sama, tetapi paling tidak adalah bagaimana mencari kecocokan dan nilai potensi yang berbeda tersebut untuk dapat nantinya berinteraksi, bekerja sama. Kalau dalam organisasi, membangun organisasi dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran. Nah, kalau kita bicara kepribadian berarti apa? Keseluruhan. Mengapa saya katakan keseluruhan? Karena kepribadian itu dipengaruhi oleh keseluruhan nilai totalitas yang dimiliki oleh manusia. Baik itu karakter, baik itu sifat, baik itu perilaku, atau tindakan. Yang tentu saja akan mempengaruhi seseorang untuk bereaksi. Contoh, misalnya sifat pembawaan dasarnya itu pemarah. Pasti ketika menghadapi suatu peristiwa, katakanlah misalnya peristiwa yang sederhana, di jalan dia mengendarai motor sudah benar, pada saat lampu hijau seharusnya melaju. Nah, tiba-tiba ada yang nyerobot. Nah, kalau orang pembawanya pemarah pasti akan buka helm, bilang anjing lu, nah babi lu. Nah, karena kecenderungannya kenapa? Dia pembawaan emosinya adalah pemarah. Ketika misalnya dilihat timbul reaksi yang tidak baik dan merugikan orang lain, pasti akan timbul reaksi seperti itu. Tapi kalau misalnya sifat pembawaan dasarnya itu lebih sabar, ketika ada orang yang menyerobot lampu merah padahal dia sudah lampu hijau, berhak untuk jalan, pasti dia akan harus ada sabar yang waras eling. Nah, ini dia contohnya dalam hal personality. Nah, di dalam kepribadian atau personality itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya pertama, kalau dalam bahasa Inggris namanya heredity. Heredity ini apa? Faktor boleh dikatakan keturunan. Nah, keturunan ini maksudnya apa? Faktor kepribadian yang dibawa dari kedua orang tua kita, yang dipengaruhi oleh, kalau dalam bahasa biologinya, kromosom. Nah, kromosom itu apa? Sel yang membentuk nilai manusia dari sel DNA. Nah, inilah yang diwariskan dari orang tua kita atau dari family, keluarga, dari faktor keturunan. Yang tentu akan mempengaruhi seperti sifat pembawaan dasar, lalu karakteristik atau bentuk raut wajah, tinggi badan, dan tampilan secara fisik. Nah, ini akan mempengaruhi atau heredity. Nah, heredity ini ternyata ada penelitiannya dalam jurnal psikologi yang telah diteliti di Amerika, yaitu orang kembar. Kembarnya ini boleh dikatakan kembar identik. Jadi kembar identik ini dilakukan percobaan penelitian, dia dipisahkan dengan jarak kurang lebih 800 mil. Dengan dipisahkan, yang satu dididik dengan orang tua biologisnya, yang satu dididik dengan orang tua angkat. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa walaupun mereka dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh, 800 mil, ternyata mereka memiliki hal-hal kesamaan, seperti kesamaan terhadap musik, kesamaan terhadap tempat wisata, lalu kesamaan terhadap hobi, minat, dan kesenangan. Nah, dari hasil penelitian ini ternyata disimpulkan bahwa faktor keturunan atau heredity memberikan andil terhadap pembentukan nilai kepribadian yang dimiliki manusia. Nah, selanjutnya juga dipengaruhi oleh environment. Nah, ada yang tahu environment? Environment itu adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap terbentuknya nilai kepribadian manusia. Di mana environment ini dipengaruhi apa? Pertama adalah pola asuh. Bagaimana pola asuh, pola didik dari keluarga yang ditanamkan dari kedua orang tua kita.
bagaimana orang tua kita menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, baik itu dalam nilai etika, moral, tingkah laku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Bagaimana tempat kita bersosial di dalam lingkungan sekolah, kampus, masyarakat, pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan sosial akan mempengaruhi. Oleh sebab itu, ada peribahasa mengatakan, di mana engkau sering berada, disitulah nilaimu akan terbentuk. Nah, contohnya apa yang sederhana? Gampang kok. Kalau kita lebih banyak lingkungan, bergaul, berteman dengan orang yang malas, cepat atau lambat kita akan menjadi sama seperti mereka. Kalau kita lebih banyak berada di lingkungan orang yang banyak menggunakan narkoba, kita merasa happy, senang terhadap orang-orang yang hidup dalam narkotika, kita senang, bahagia berada orang-orang pengguna, katakanlah jangkis. Nah, pasti cepat atau lambat kita akan menjadi bagian dari mereka. Nah, tapi kalau kita berada dalam lingkungan misalnya pengusaha, entrepreneur, nah cepat atau lambat pola pemikiran kita, sikap, perilaku, maka kita akan terpengaruh untuk bisa menjadi wirausaha. Nah, oleh sebab itu, lingkungan memberikan andil dan pengaruh terhadap pola pembentukan dari kepribadian yang kita miliki. Nah, contoh misalnya, contoh yang lain seperti misalnya kalau kalian tahu kisah hidup riwayat sukses seperti Bob Sadino. Mengapa Bob Sadino menjadi pengusaha? Nah, ini juga dipengaruhi oleh karena pada waktu itu dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang pengusaha. Nah, sehingga cepat atau lambat Bob Sadino akhirnya terinspirasi juga menjadi pengusaha. Artinya apa? Ini dia. Lingkungan akan mempengaruhi terhadap terbentuknya nilai dari yang kita miliki, termasuk dalamnya adalah kepribadian. Nah, selain itu apa? Juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan seperti apa? Yaitu bahwa tingkat pendidikan seseorang yang diserap, baik pendidikan yang bersifat formal, pendidikan yang bersifat non formal, ataupun pendidikan yang bersifat informal yang ada di dalam lingkungan keluarga, formal yang jenjang pendidikan kayak TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, non formal seperti mengikuti kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan mempengaruhi terhadap kepribadian. Dalam hal apa? Seperti analisis berpikir, lalu mempengaruhi pemecahan masalah, mempengaruhi juga dalam pendidikan, yaitu bagaimana menyerap informasi. Lalu juga mempengaruhi bagaimana cara mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, maka kalau kita bicara kepribadian, berarti kepribadian ini bisa dikelompokkan. Nah, pengelompokan dalam kepribadian itu banyak sekali. Ada hasil penelitian dalam psikologi. Namun, saya dalam hal ini hanya membahas beberapa hal terhadap pengelompokan dalam nilai kepribadian. Ada penghapus? Oh, makasih ya. Nah, pengelompokan nilai kepribadian itu antara lain apa? Ada yang pertama berdasarkan pendekatan yang dinamakan Big Five Personality. Yaitu apa? Pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan dari 5 pengelompokan secara garis besar. Yang pertama adalah extroversion. Nah, sering juga disebut istilahnya extrovert. Nah, extrovert apa? Kepribadiannya periang, suka senyum, supel, mudah bergaul, suka membuka pembicaraan terlebih dahulu, suka menghangatkan suasana dalam melakukan komunikasi, dominan di dalam melakukan komunikasi, orangnya perfeksionis. Nah, ini extroversion. Lalu ada introversion. Nah, sering juga disebut istilahnya adalah introvert. Nah, kebalikan dari extrovert.
Yaitu apa? Bisa bergaul, bisa berteman, bisa juga untuk menjalin pertemanan. Tetapi kalau introvert orangnya lebih sulit untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Harus ada orang yang memulai, menstimulus untuk bisa menjalin pertemanan, persahabatan, atau membuka jaringan. Nah, selanjutnya consensusness. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kehati-hatian. Orangnya cirinya ambisius, lalu berorientasi kepada prestasi, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Nah, ini ciri daripada konsensus. Selanjutnya, emotional stability, yaitu kemampuan dalam kepribadian atau jenis kepribadian, yaitu stabilitas dalam emosional. Yaitu apa? Orang yang mampu mengontrol emosi dengan baik dalam situasi, keadaan, kondisi apapun. Seperti contohnya orangnya percaya diri, lalu orangnya tersebut boleh dikatakan selain percaya diri, dia memiliki kestabilan emosi dengan baik. Seperti orangnya sabar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada openness to experience. Ada yang tahu apa itu openness to experience? Nah, coba kalian cari di Google apa itu openness to experience. Nah, kalau sudah ketemu salah satu di antara kalian, boleh dibacakan, silakan. Kepribadian openness to experience. Ya, silakan. Kalau sudah ketemu. Ya, boleh silakan. Openness to experience itu salah satu dimensi kepribadian yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk berubah terhadap hal baru, ide dan perubahan. Oke, jadi jenis kepribadian dia lebih menyukai sesuatu hal yang baru. Nah, sifatnya spontan, fleksibel, dapat beradaptasi dengan baik. Lalu suka sesuatu hal yang bersifat loncatan, out of the box. Nah, ini dia, openness to experience. Nah, selain itu, kepribadian juga bisa dikelompokkan berdasarkan MBTI. Ada yang tahu? Nah, boleh dinyalain dulu kira-kira lampunya. Nah, matikan dulu sementara. Ya, silahkan coba bisa bacakan, cari nilai kepribadian pengelompokan berdasarkan MBTI, singkatan dari Myers-Briggs Test Indicator. Jadi tes yang digunakan dalam bidang psikologi untuk menilai kepribadian seseorang, karakter, sifat, pembawaan seseorang yang dikaitkan dengan pekerjaan yang sesuai. Supaya nanti kalau dalam manajemen kreativitas dan pengembangan, setelah tahu kepribadian, orang bisa mengembangkan nilai dirinya dengan baik berupa apa? Kemampuan, keahlian, kompetensi yang dimiliki. Nah, coba kalian cari apa itu MBTI. Ya, silakan. MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Oke, jadi selain untuk menilai pekerjaan, bisa melihat sebagai suatu upaya bagaimana seseorang untuk melihat keadaan, lingkungan, menilai, merespon, dan juga untuk bagaimana menarik suatu kesimpulan, bertindak dan berperilaku dari suatu kejadian. Nah, Myers-Briggs Test Indicator ini mengelompokkan ada 5 karakter sifat dasar. Yang pertama tadi extrovert. Nah, hanya diganti saja istilahnya extrovert. Nah, sifat karakteristiknya sama kayak tadi. Suka bergaul, periang, humble, lalu murah senyum, lalu orangnya suka
mendominasi dalam pembicaraan. Kalau dalam pertemuan dia ingin menjadi dominan, lalu juga ingin membuka pembicaraan terlebih dahulu, orang yang supel dan lain sebagainya. Lalu ada introvert. Nah, sama kayak tadi, orangnya bukan berarti tidak bisa bergaul, dia lebih cenderung tertutup. Dalam arti ketika bergaul, berkomunikasi, menjalin pertemanan, persahabatan, menjalin relasi atau hubungan, harus ada orang lain yang terlebih dahulu untuk memulai, membukanya. Nah, orang introvert itu lebih sulit untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. Biasanya orang introvert bingung, kalau saya ngomong apa ya? Kebanyakan introvert itu bicara hal-hal yang dinilai penting saja atau perlu. Nah, ini dia. Sulit untuk berbahasa basi. Kalau yang suka berbahasa basi, jago bahasa basi itu adalah orang ekstrovert. Nah, selanjutnya cari kepribadian berdasarkan MBTI thinking. Apa itu? Thinking. Ya. Thinking. Nah, kalau udah ketemu silahkan boleh dibacakan. Ya, boleh. Thinking dalam MBTI mengacu pada individu yang lebih cenderung menggunakan logika, analisis objektif, dan pertimbangan rasional saat mengambil keputusan. Oke, orang thinking lebih suka ketika mengalami suatu masalah atau menilai suatu kejadian peristiwa atau bertindak dalam pengambilan keputusan, dia sukanya nih, logikanya lebih bermain terlebih dahulu, analisisnya, rasionya. Dia lebih mengedepankan terhadap informasi, fakta, dan data. Nah, ini orang yang thinking. Nah, selanjutnya feeling. Nah, coba cari feeling. Nah, sudah ketemu feeling? Nah, kebalikan dari thinking. Ya, silakan. Kalau udah ketemu ya. Feeling ini tipe yang membuat keputusan berdasarkan emosi yang dirasakan, kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang. Oke, artinya bahwa feeling itu kepribadian yang dimiliki seseorang, dia lebih mengutamakan bagaimana bertindak, lalu menyampaikan suatu pendapat, kesimpulan, lalu menarik suatu hal dari suatu peristiwa dan kejadian yang dialami berdasarkan dari pertimbangan nilai perasaannya atau nilai emosionalnya. Nah, ini feeling. Lalu ada judging, coba cari. Judging. Nah, silakan coba dicari. Ada yang ketemu? Judging. Ya, udah, silakan boleh dibaca. Judging dalam MBTI sendiri adalah orang yang lebih senang menjalani kehidupan secara terstruktur dan terencana. Judging juga sering dikaitkan dengan para ekstrovert yang cenderung kaku dalam menghadapi Oke, judging itu orangnya lebih patuh, taat terhadap peraturan, mengikuti prosedural, terstruktur dengan baik, tersistematik, terencana. Kalau orang judging itu kalau nggak suka, dia paling nggak suka kalau orang bikin janji itu spontan. Nah, harus kalau mau bikin janji itu terencana dulu, terkonsep dengan baik. Nah, ini orang judging. Lalu selanjutnya perceiving. Nah, silakan cari perceiving. Ya, silakan. Boleh dibacakan perceiving. Ya, silakan. Perceiving merupakan tipe kepribadian yang cenderung lebih fleksibel dan adaptif pada hal-hal baru. Oke, dia lebih suka fleksibel.
beradaptasi dengan cepat, lalu orangnya bersifat spontan. Nah, contohnya misalnya sudah berencana nih mau makan bakso, ya baksonya lagi habis, ya udah nggak apa-apa. Dengan cepat orang yang persiving, ya udah kalau kita makan mie-nya bagaimana? Nah ini persiving, jadi mudah untuk beradaptasi, fleksibel, spontan. Nah ini dia orang persiving. Nah Myers-Briggs test indikator ini nanti bisa dikelompokkan menjadi 16 sifat. Nah kalian cari coba di Google 16 sifat karakter kepribadian MBTI yang dikaitkan dengan pekerjaan. Coba. Nah, apa saja? INFP. ISTJ. Oh, boleh diulang pertama? ISTJ. ISTJ. Apa itu? Kepribadian yang tenang, serius. Oh, sabar pelan-pelan ya. Tenang, terus serius, Teliti juga. teliti ya, Diandalkan. bisa diandalkan. Praktikal. Orangnya praktis ya, praktikal, Mengutamakan fakta. mengutamakan fakta, Realistis dan bertanggung jawab. mengutamakan fakta, realistis. Dan bertanggung jawab. Oke, berarti kalau seperti ini nilai pekerjaan apa yang cocok? Bertanggung jawab. Ada nggak di situ? Kira-kira apa? Dari karakter seperti ini, orangnya tenang, serius, teliti, bisa diandalkan, praktis, mengutamakan fakta, realistis. Kira-kira apa nih cocok pekerjaannya? Bisa analisis bisnis, konsultan, atau ahli dalam bidang accounting. Nah, lalu apa lagi? Coba cari selain ISTJ. INTJ. Nah, INTJ apa nih? Ahli strategi yang introspektif dan logis. Sebentar, saya tulis dulu. Apa? Boleh diulang? Ahli strategi Ahli strategi. yang introspektif. Boleh diulang? Ahli strategi yang introspektif Oh, yang introspektif ya. dan logis. Introspektif. Dan logis. Nah, kira-kira kalau seperti ini cocoknya apa nih? Pekerjaan, orangnya ahli strategi, introspektif dan logis, bisa reserse. Nah, ini dia. Terus apa? Komandan perang misalnya. Nah, lalu apa lagi ini? Psikolog, betul. Orangnya logis, strategis. Kalau ada masalah, telusuri dulu nih. Klien datang, dicari dulu sumber masalahnya, dibongkar dulu masa lalunya bagaimana, masa kecilnya seperti apa, sehingga tahu psikolog, ternyata ini loh ditemukan sumber masalah kejiwaannya. Dengan sumber masalah kejiwaannya, berarti psikolog bisa menentukan, kira-kira bagaimana melakukan terapi terhadap nilai kejiwaan yang nantinya bisa merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki nilai diri. Nah, lalu apa lagi? Ada yang udah ketemu? Siapa lagi? Silakan. Nah, udah ISTJ, INTJ, satu lagi. Nanti ini buat minggu depan buat PR ya. Ntar saya cantumkan di Google Classroom. Cari 16 sifat karakteristik dari MBTI. Nah, di sini kita bahas hanya sebagian. Nah, coba apa lagi? Yang sudah temukan? Silakan. ESTJ, ya. Boleh dibacakan? Silakan. ESTJ memiliki kesabaran yang besar. Oke, orangnya sabar. Sabar ya. Kesabaran yang tinggi. Nah, kesabaran tinggi terus. Memiliki kesabaran yang besar dan dengan tegas memiliki penilaian mereka sendiri. kecerdasan. Terus apa lagi? Dengan tegas mengikuti penilaian. Berdasarkan aturan atau berdasarkan penilaian ya. Penilaian mereka sendiri yang masuk akal. Oke, terus udah.
Nah, cocoknya apa nih? Kalau kepribadian kesabarannya tinggi, orangnya tegas, lalu berdasarkan penilaian sendiri atau berdasarkan nilai prinsip-prinsip hidup yang benar yang dipegang, misalnya mengedepankan integritas dalam hidup misalnya. Lalu peka atau penuh perhatian. Nah, jenis pekerjaan ini apa nih? Cocok dengan kepribadian seperti ini. Desainer sama video. Oke, bisa desainer, guru TK, atau bisa hakim. Nah, hakim kan harusnya kesabaran tinggi. Dia meneliti dengan tekun dari setiap kasus-kasus, lalu sidang per sidang dia ikuti, dia dengarkan dari setiap saksi-saksi, baik saksi korban, saksi ahli, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia bisa menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Berdasarkan prinsip yang benar dipegang sebagai seorang hakim, itu apa? Kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, sampai dia peka terhadap suatu kasusnya. Nah, ini bisa contohnya seperti hakim. Nah, selain ini juga ada pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan yang diteliti oleh John Holland. Nah, coba cari masukkan kata kunci pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan John Holland. Nih punya sabaran siapa nih, ada 400 tuh. Ya, udah ketemu? Silakan. Pengelompokan nilai kepribadian berdasarkan John Holland. Ya, silakan dibacakan. Realistik. Oke, betul. Apa tuh yang dikatakan realistik? Ya, silakan dibacakan. Masyarakat yang memiliki tipe bekerja menggunakan tangannya. Oke, lebih menyukai pekerjaan yang jenis kerjanya menuntut kemampuan yang bersifat fisik. Oke, lanjut. Dan sering melakukan pekerjaan di luar. Nah, lebih suka pekerjaan yang bersifat di luar lapangan. Nah, contohnya apa? Seperti teknisi. Lalu apa lagi? Seperti misalnya kalau di luar salesman. Lalu apa lagi? Lebih mengandalkan fisik di luar, bekerja sebagai pengeboran minyak lepas pantai. Nah, ini dia. Lalu apa lagi selain realistik kepribadian berdasarkan John Holland? Ya, iya betul. Coba dibacakan investigatif. Oke. Ya, silakan. Suka menyelidiki masalah. Suka? Oke, dia orangnya suka menyelidiki suatu permasalahan. Nah, artinya analisisnya tinggi, baik, bagus. Ya, lanjut. Bekerja dengan ide-ide atau data. Oke, bekerja dia harus ada fakta, data, informasi. Dia nggak mau kata orang. Nah, dia harus tahu kebenarannya seperti apa, informasinya, bentuknya benar atau enggak. Nah, dia harus selidiki, nggak mau hanya mendengarkan dari kata orang. Nah, lalu Mengucapkan teka-teki. oke, suka terhadap upaya untuk mencari jalan solusi yang terbaik berdasarkan tadi fakta, data yang ditemukan. Ada lagi? Oke, kira-kira kalau seperti itu investigasi cocoknya apa nih? Ilmuwan. Oke, ilmuwan, dokter untuk mendiagnosis masalah, detektif, mendiagnosis penyakit supaya bisa memberikan obat. Nah, seperti psikiater juga dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi nih? Nilai kepribadian berdasarkan John Holland. Selain realistik, investigatif, ya silakan. Artistik, Pak. Oke, ya betul. Coba baca. Tipe ini sangat ekspresif, inovatif, dan menghargai kebebasan kreatif. Oke, sukanya kreatif, inovatif, mengedepankan kebebasan. Cocok apa nih? Oke, betul, seniman, penulis, terus pelukis, desainer, dan lain sebagainya. Desainer kan memiliki kebebasan tuh, ya. Cara berpakaian, coba aja pakaiannya nyentrik-nyentrik kalau orang desainer. Ya, apa lagi?
Ya, sosial. Betul, coba bacakan kepribadian berdasarkan nilai sosial, berdasarkan pendekatan John Holland. Orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan kehadiran dalam berinteraksi dan Pelan-pelan, sabar. Ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan kehadiran dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Oke, jadinya boleh dikatakan kepribadian ini lebih menyukai terhadap cara kerja, lalu berteman, bergaul dengan lebih banyak untuk menjalin persahabatan, interaksi sosial. Nah, cocoknya apa nih? Kalau orang lebih dominan nilai karakteristiknya sosial, guru. Ya, guru. Perawat, betul, seperti suster. Nah, lalu apa lagi? Seperti pekerja sosial. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau tidak salah ada 7 nih. Konvensional. Oke, konvensional. Apa tuh? Suka bekerja dengan angka, catatan, atau mesin secara teratur. Oke, suka pekerjaan yang bersifat angka, teratur, terstruktur, terencana. Cocoknya apa nih? Tugas bank. Oke, petugas bank, akuntan, administrasi, betul, administrator. Lalu pekerja sebagai audit pajak, audit keuangan. Nah, apalagi? Oke, betul, enterprising. Boleh dibacakan? Enterprising, ya. Masyarakat orang yang suka untuk memimpin dan Orang yang lebih suka untuk memimpin. Terus apa lagi? Jangan lupa, enterprising orang yang kreatif, inovatif, suka terhadap ide-ide yang diwujudkan. Nah, cocoknya apa nih? Suka mengambil risiko. Pengusaha. Iya, pengusaha, betul. Nah, yang terakhir? Ada lagi? Apa? Berdasarkan pendekatan John Holland. Yang satu lagi? Ya? Oh, 6 doang, oke. Nah, selain ini ada banyak kepribadian. Nanti minggu depan kalian cari. Ada sekarang penelitian yang baru, pengelompokan kepribadian berdasarkan golongan darah. Ada tuh. Nah, itu diteliti oleh psikolog yang ada di Jepang. Dia mengelompokkan dari hasil penelitiannya kurang lebih selama 15 tahun. Nah, bahwa golongan darah yang dimiliki seseorang ada A, B, O, AB ternyata punya sifat dan karakteristik yang dimiliki. Nah, nanti kalian cari. Lalu ada juga penelitian yang baru dalam bidang kepribadian, melakukan penelitian berdasarkan pengelompokan kepribadian yang dikelompokkan dengan dinamakan istilahnya Enneagram. Nah, nanti kalian cari untuk pertemuan minggu depan di online. Nah, dalam hal kepribadian, kepribadian ini ternyata kalau kita ingin tahu kepribadian saya sih bagaimana sih Pak? Nah, terhadap reaksi, respon, kejadian, ataupun cara saya bergaul, berteman, berkomunikasi, dan lain sebagainya, untuk bisa kita tahu, kita bisa menggunakan tes kepribadian. Nah, kalau coba kalian cari di internet berbagai macam bentuk tes kepribadian. Apa saja kita bisa menggunakan tes kepribadian. Nah, kira-kira apa nih? Ya, pertama bisa tadi menggunakan Myers-Briggs Test Indicator. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau pilihan-pilihan dari pernyataan tersebut. Misalnya apa yang sering Anda lakukan, nanti Myers-Briggs Test Indicator bisa melihat karakter Anda di mana.
Nah, sehingga bisa menyesuaikan terhadap nantinya bidang peminatan, kemampuan, keterampilan, keahlian atau kompetensi yang dikaitkan dengan pekerjaan atau pengembangan nilai diri. Nah, lalu apalagi selain MBTI? Nah, Big Five personality bukan mengelompokkan kepribadian. Apalagi? Hah? Nah, bukan. Satu lagi yang tes kepribadian gambar. tes kepribadian gambar atau sering juga disebut sebagai proyeksi gambar, betul. Nah, pernah coba proyeksi gambar? Misalnya ada beberapa gambar yang dinilai abstrak. Nah, Anda disuruh melihat gambar itu apa yang Anda lihat pertama kali. Nah, dari gambar abstrak itu misalnya ada 5 macam bentuk gambar. Nah, nanti dari 5 macam bentuk gambar mana yang pertama Anda lihat? Nah, ini nanti dalam psikologi bisa menjelaskan mengenai tipikal kepribadian Anda seperti sifat, karakter, pembawaan dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Jangan lupa pernah mencoba di sini kalian tes psikotes yang tesnya itu 1 hari penuh. Biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan besar ingin melakukan perekrutan tenaga kerja, biasanya dilakukan. Contohnya, kalau perusahaan pemerintah BUMN biasanya ada psikotes tuh dari pagi, mulai starting dari jam 8, biasanya selesai sampai jam 5 sore. Nah, itu biasanya tes psikotes. Nah, ada yang pernah mencoba? Mungkin pernah coba bisa bercerita atau sharing di sini informasinya seperti apa sih psikotes? Psikotes. Mungkin ada yang pernah mencoba psikotes? Psikotes nanti meliputi misalnya tesnya berupa pertama ya gambar. Misalnya dari 6 kotak gambar ini lengkapi gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang memberikan arti makna dan ceritakanlah gambar tersebut. Misalnya gambar pertama nanti disediakan kotak seperti ini, nanti ada bentuknya seperti ini, diteruskan ingin menjadi gambar apa, nanti kalian ceritakan di sini. Nah, yang kotak kedua misalnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini nanti kalau sudah jadi gambar, ceritakan apa arti makna gambar yang Anda buat. Yang ketiga, nah, nanti disuruh lanjutkan menjadi sebuah gambar sama ceritakan. Nah, yang keempat, nah bentuknya lingkaran. Nah, nanti juga sama, ceritakan gambar yang Anda buat. Nah, selanjutnya, misalnya, nah bentuknya seperti ini, lanjutkan menjadi sebuah gambar yang nanti Anda gambar. Nah, terakhir, nah nanti sama disuruh teruskan. Nah, ini contoh bentuk psikotes. Nanti sesudah itu, bentuk psikotes yang lain seperti misalnya nih. Nah, ini dikasih nanti kertas folio kosong, Anda nanti dikasih pensil doang. Coba buat suatu gambar manusia beserta wajahnya. Nggak perlu bagus-bagus karena psikotes itu bukan disuruh menjadi ahli gambar atau menjadi pelukis atau seniman, enggak. Cuma dia melihat bagaimana ekspresi tulisan gambar Anda atau gambar yang Anda buat hanya dari kertas kosong. Nanti dikasih pensil aja, nggak boleh ada penghapus, nggak boleh ada penggaris, nggak boleh ada alat bantu apapun, cuma ada pensil saja. Supaya kenapa? Dari goresan tersebut untuk nantinya melihat karakteristik kepribadian yang Anda miliki, nanti dikaitkan dengan pekerjaan, kira-kira orangnya cocok nggak dengan kepribadian pembawaan seperti ini. Nah, ini contoh. Lalu apalagi tes psikotes? Ada pernah coba bentuk tes psikotes? Nah, selain itu ada pernyataan seperti berikanlah tanda silang dari pernyataan di bawah ini yang sering Anda lakukan.
Dan misalnya pertanyaan pertama, dalam mengisi waktu luang, mana yang Anda lebih banyak menghabiskan waktu? Nah, pilihan pertama A, dalam menghabiskan waktu luang, saya lebih suka untuk berada dalam organisasi sosial kemasyarakatan seperti dalam panti asuhan, terlibat dalam Palang Merah Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, pilihan kedua, dalam mengisi waktu luang, saya lebih suka terhadap kesunyian, kesendirian, mendengarkan musik dalam ruangan atau di kamar. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam mengisi waktu luang, saya lebih banyak untuk berada senang di keramaian, seperti berada di kafe, berada di seminar, atau berada di dalam kampus, dan lain sebagainya. Pertanyaan D, misalnya dalam mengisi waktu luang, saya lebih banyak menghabiskan untuk menjalankan aktivitas dalam minat atau hobi, seperti misalnya membaca dan lain sebagainya. Nanti yang sering Anda lakukan apa? Beri tanda silang. Nah, ini nanti digunakan juga dalam menilai kepribadian. Nah, inilah contoh bentuk tes psikotes. Nah, ada banyak bentuk tes psikotes. Selain kepribadian juga ada tuh yang pernah kalian coba untuk melihat bagaimana kemampuan dalam menghitung. Nah, atau kecerdasan, bentuknya kecerdasan numerik. Contoh, ada soal, disuruh di sini 2, 4, 6, titik-titik. Nah, isi sebanyak mungkin. Satu soal ini nanti dikasih waktu misalnya 15 detik. Berapa banyak soal yang Anda bisa isi. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari nih kestabilan. Kalau pertama Anda bisa 10 atau 20, nah pertanyaan kedua harus stabil nih. Nah, kalau perlu, tadinya segini harus dalam psikologi harus grafiknya naik. Nah, ini contohnya. Nah, saya stop dulu. Ada mau ditanyakan mengenai tes kepribadian? Saya Pak. Ya. Tadi kan yang di MBTI itu yang Bapak sebutin ada 6. Ya. Introvert, extrovert, Feeling, judging, perceiving ya. Tapi yang saya baca di Google itu ada 8 Pak. Ada sensing sama intuisi. Oh iya betul. Sama thinking sama. Oh saya lupa maksudnya di sensing sama satu lagi, betul Pak. Sensing sama intuitif. Nah coba cari apa tuh? Intuition. Intuition itu cocoknya kalau dalam dia bekerja sebagai aktor. Nah, pemain sinetron. Nah, apa tuh intuition? Cocoknya sebagai aktor, pemain drama, pemain sinetron. Nah, coba udah ketemu? Ya benar, kurang 2 ya. Terima kasih ya, udah diingetin. Nah, udah ketemu? Coba bacakan. Ayo, bacakan. Berdasarkan MBTI ada sensing, tambahannya ada intuition. Ya. Yang sensing cenderung membuat keputusan berdasarkan fakta, pengalaman masa lalu, dan informasi yang dapat diverifikasi. Oke, dia berdasarkan fakta, data, informasi yang diuji dulu kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga dia harus mencari bagaimana sih masa lalu artinya kronologis dari setiap kejadian dan peristiwa. Misalnya contoh, orang melakukan pembunuhan, kenapa dia bisa? Bagaimana peristiwanya, bagaimana kejadiannya, mengapa dia melakukan pembunuhan, ada gak yang menyebabkan misalnya gangguan mental dan kejiwaan seseorang sehingga dia bisa melakukan pembunuhan, misalnya sampai melakukan tindakan kejam, misalnya mutilasi. Nah, apa penyebabnya? Kalau dia bisa melakukan analisa seperti itu, berarti kepribadiannya adalah sensing. Nah, kalau seperti itu cocoknya nih, pekerjaannya apa nih? Sensing. Dia kalau nerima informasi, cek dulu, teliti dulu, amati dulu, pelajari dulu.
Ya, cocoknya apa tuh? Ya, reserse bisa dan lain sebagainya. Nah, lalu intuisi dari kata perasaan. Nah, sering kan kalau misalnya kalian lagi berteman, jalan-jalan, perasaan gue kayaknya lagi gak enak nih, mendingan di rumah dah, kayaknya bener dah, pilih gue lagi gak enak, terus daripada di jalan ada apa-apa. Nah, ini dia intuition. Nah, cirinya apa nih intuition? Kira-kira intuisi. Ya, ayo, silakan. Ayo, yang udah ketemu, apa ciri dari intuition? Ya. Oh iya, orangnya imajinatif. Lalu apa lagi? Iya, peka terhadap nilai perasaan orang lain. Kalau orangnya terlihat murung, nah dia langsung tahu, tumben lu murung-murung. Biasanya ceria, ada apa ini? Nah, lalu apa lagi? Iya, kreatif. Nah, intuisi ini cocoknya apa nih? Salah satunya seperti misalnya tadi aktor, lalu apa lagi? Nah, sutradara. Nah, lalu apa lagi? Produser, betul. Dan lain, pencipta lagu, dan lain sebagainya. Nah, ingat dalam kepribadian, terkadang kepribadian yang terbentuk dari seseorang bisa saja kepribadiannya itu tidak normal. Dalam artian ada dalam proses di dalam kehidupannya, misalnya seperti masa lalu yang buruk atau kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan traumatik. Misalnya contoh, pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecil misalnya, atau mengalami proses pembulian. Nah, pada saat dia masih kecil atau pada saat remaja atau menduduki usia muda dewasa, sehingga mempengaruhi dalam proses kehidupan dalam kepribadiannya, sehingga menyebabkan seseorang memiliki apa yang dinamakan the drive of pride. Nah, ada yang tahu? The drive of pride. Seperti traumatik, pembulian, pelecehan seksual, lalu kekerasan yang selalu dialami baik secara verbal maupun non-verbal, dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa menimbulkan the drug of pride. Nah, ada yang tahu apa itu the drug of pride? Ya, silakan cari. Ketemu? The drug of pride. The drug of pride itu salah satu contohnya seperti kasus Sumanto. Nah, itu yang dimana seseorang melakukan upaya dalam hal misalnya tindakan memakan mayat. Nah, setelah tahu kasusnya diungkap, dibongkar, lalu ada psikiater, psikolog yang mendeteksi hal tersebut, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, saya melakukan itu hal yang biasa, dikarenakan adanya tuntutan ilmu dari guru saya. Kalau nggak seperti itu, maka kesaktian saya akan hilang, saya tidak akan sempurna. Gitu kan yang dikatakan Sumanto. Nah, berarti ini adalah salah satu bentuk the drive of pride. Nah, berarti apa tuh? Saya kasih contoh. Iya, salah satunya sisi gelap dalam kepribadian psikopat, betul. Nah, seperti kasus masih ingat Hendri yang di Jombang? Nah, ketika membunuh orang sampai 8 orang yang tersebut dimasukkan, salah satunya korbannya anak kecil yang sampai ditemukan di kandang ayam setelah dibongkar.
kasus pembunuhan di Jombang, lalu diselidiki sama psikolog beserta kerjasama sama reserse kepolisian di Jombang. Ditanya, kenapa kok Anda tega melakukan pembunuhan sampai anak kecil Anda lakukan tersebut? Oh, saya melakukan ini karena sakit hati. Nah, jawabnya dengan santai, sakit hati. Ada perasaan menyesal bersalah enggak? Karena sakit hati saya lebih besar dibandingkan saya membunuh. Nah, kalau seperti ini ya, psikopat. Kecenderungan seseorang melakukan tindakan kesalahan, melanggar norma etika hukum, tapi merasa dirinya tidak bersalah sebagai sesuatu hal yang wajar, yang biasa, lumrah, harap dimaklumi. Nah, ya betul, orang yang sakit nih. Lalu ada narsisme. Nah, coba cari narsisme. Orang dengan ciri-ciri narsisme yang tinggi, memupuk ego yang besar, Oke. dan perilaku yang begitu terancam, mengubah mereka menjadi agresor reaktif. Oke, orangnya percaya dirinya berlebihan. Dia lebih menganggap bahwa saya lebih dibandingkan orang lain. Sehingga kalau ada orang lain lebih berhasil, dia merasa sebagai sebuah ancaman. Nah, orang yang mengidap ini disebut sebagai NPD. Nah, cari karakter NPD. Narcissism personality disorder. Nah, sekarang kalau yang lagi ngetren katanya sih salah satunya Beyonce itu katanya. Nah, katanya sih yang saya dengar di YouTube. Nah, coba apa itu orang yang memiliki personality kepribadian narsisme yang sering disebut sebagai NPD. Narcissism personality disorder. Nah, salah satunya Beyonce itu, kalau katanya kalau ada penyanyi yang karirnya lebih bagus, lalu dapat penghargaan yang lebih banyak, nah terus kalau dia tidak ucapkan terima kasih dan dia akan mengharapkan segala cara gimana supaya orang tersebut karirnya jatuh. Nah, ini dia. Coba bagaimana ciri daripada NPD? Iya, egoisnya tinggi, haus perhatian. Lalu apa lagi? Iya, mementingkan diri sendiri. Lalu apa lagi? Nah, sombong. Lalu menghalalkan segala cara, manipulatif. Nah, orangnya terlihat baik, tapi di belakang penuh siasat untuk berupaya bagaimana menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini dia, manipulatif. Nah, lalu ada Machiavellisme. Nah, coba cari. Kepribadian yang manipulatif. Ya, bentuk kepribadian yang sifatnya manipulatif, hampir sama dengan. Cuma dia tujuannya menghalalkan segala cara, gak perlu proses, yang penting hasilnya. Contoh, misalnya orang manipulatif. Nah, pengen karirnya melonjak dengan cepat menjadi direktur utama, dia gak peduli bagaimana prosesnya. Kalau perlu menghalalkan segala cara, kalau perlu menjatuhkan teman, kalau perlu temannya itu sampai dipecat, dia menggantikannya sebagai posisi tertinggi, gak apa-apa. Nah, ini itu sesuatu hal yang wajar, dianggap lumrah. Nah, ini dia Machiavellisme. Dia nggak peduli prosesnya, yang penting ambisinya, keinginannya tercapai bagaimanapun caranya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ternyata dalam kepribadian itu bisa dikelompokkan juga menjadi kepribadian yang sederhana, yaitu dikelompokkan menjadi dua tipe, tipe A dan tipe B. Nah, coba kalian cari di Google jenis kepribadian tipe A dan tipe B.
Ya, boleh bacakan. Kepribadian tipe A cenderung memiliki sifat agresif, kompetitif, ambisius, dan tergesa-gesa dan berorientasi pada pencapaian. Oke, tipe A orangnya ambisius, haus terhadap prestasi, pencapaian. Nah, merasa waktu itu hal yang sangat penting, urgent. Nah, itu tipe A. Oke, lanjut. Kalau tipe B, Cenderung memiliki sifat yang lebih santai, sabar, dan fleksibel. oke, sifatnya lebih santai, fleksibel. Nah, dia tidak merasa urgent dengan waktu. Kalau ingin mencapai sesuatu hal, dia lebih sabar untuk berprosesnya. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Saya Pak. Ya, Pak, kepribadian bisa berubah nggak? Karena bisa. Soalnya kayak kalau misalkan kita tes MBTI itu kayak berapa bulan sekali itu suka berubah, tapi tetap misalkan depannya introvert atau extrovert, tapi belakangnya bisa berubah. Bisa. Karena kenapa kepribadian seperti tadi yang saya katakan bisa juga dipengaruhi juga oleh nilai sosial. Nah, contoh misalnya kepribadian pada umumnya, misalnya ketika masih usia anak siklus, biasanya apa sih anak kepribadiannya? Apa yang dianggap berharga? Bermain. Coba anak disuruh tidur siang aja sama orang tuanya jam 12, jam 1 marah. Mami, apaan sih? Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Dede kan mau main sama temen-temen. Temen udah nyamperin nih main layangan, main boneka, main masak-masakan, main mobil-mobilan. Nah, ini dia. Tapi ketika mulai memasuki usia remaja, apakah dia menganggap bahwa main dalam karakternya hal nilai yang berharga? Apakah dalam karakternya main lagi? Enggak. Kalau remaja apa nih biasanya? Nilai yang dianggap berharga. Iya, nongkrong, betul. Mami ini suruh belajar mulu. Mami kayak gak pernah remaja deh. Nah, jadi kan perlu waktu nih buat main sama temen, nongkrong, ngobrol. Mami kayak gak pernah remaja deh. Dikit-dikit disuruh belajar dulu. Nah, gini deh. Ketika masuk usia SMA, apa nih kepribadian yang dianggap nilai berharga? Ketika memasuki usia SMA pasti berubah lagi. Ya? Apa nih kalau udah SMA? Hah? Oke, biasanya SMA menginginkan apa? Biasanya ya dia menginginkan kebebasan. Misalnya contoh, pulang telat. Bis dari mana? Ya Mi, masa telat dikit di telepon, ditanyain. Jadi kan udah besar Mi, udah SMA Mi. Udahlah Mi, gak usah khawatir dikit telepon. Jadi juga udah tahu kok bagaimana jaga diri. Nah, ini dia kebebasan. Nah, terakhir misalnya kuliah, gimana? Nah, sifat atau nilai kepribadian yang dianggap berharga dalam hidupnya pasti mengalami perubahan. Kalau udah kuliah, apa nih? Iya, lebih menginginkan kemandirian. Nah, contohnya misalnya orang tua melihat hari Sabtu mainnya gini melulu. Dek, nah karena anak kesayangan kan Dede gak belajar deh. Ya Mami, ini kan hari Sabtu nih. Nah, Dede juga tahu nih kapan saatnya belajar, harus ngerjain tugas, kapan saatnya kuliah. Mami jangan khawatir deh, pasti juga Dede kuliah nanti lulus juga tepat waktu. Nah, ini menginginkan adanya kemandirian. Nah, berarti apa? Dari contoh ini, kepribadian yang dimiliki seseorang bisa mengalami perubahan. Seperti apa yang dianggap berharga dalam hidupnya yang dijadikan sebagai prinsip. Nah, ini contohnya. Nah, sudah ngerti atau belum? Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, bahwa kepribadian juga dibentuk oleh berbagai unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian. Kayak tadi, misalnya value, nilai sesuatu hal yang berharga yang dipegang dalam hidupnya. Nah, nilai yang berharga dalam hidupnya itu akan membentuk instrumen, yaitu apa? Berbagai perangkat yang dianggap berharga dalam hidupnya, namanya instrumen value. Nah, lalu apa lagi?
Nah, kalau ini dipegang dalam waktu cukup lama sebagai prinsip dalam hidupnya yang berharga, maka menjadi nilai permanen dalam hidupnya, dinamakan end value. Contohnya apa nih? Contohnya misalnya, di sini siapa misalnya? Immanuel. Saya tanya, Immanuel, apa yang berharga dalam hidupmu sebagai prinsip hidup? Oh, saya lebih mengedepankan integritas, Pak. Tanpa integritas omong kosong misalnya. Misalnya contoh. Nah, berarti kalau Immanuel menganggap prinsip hidupnya yang berharga adalah integritas, berarti instrumen yang membentuk integritas apa sih? Keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kebenaran, moral, etika. Nah, ini dia integritas. Nah, kalau ini dipegang dalam jangka waktu yang lama, akan menjadi end value. Misalnya Immanuel janjian sama teman jam 10, kira datangnya jam 11. Dia pasti marah, gimana sih janji jam 11? Gak bisa dipegang lu, omongan lu gak jujur. Udahlah, gak usah temenan. Bahkan saking keselnya, payah gak punya integritas. Nah, kalau seperti itu, berarti dia memegang integritas. Seperti kejujuran adalah nilai utama dalam hidup misalnya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Ada locus of control. Nah, coba cari locus of control. Unsur kepribadian berdasarkan locus of control. Nah, coba cari kata kuncinya unsur kepribadian berdasarkan locus of control. Ya, silakan. Keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Oke, sejauh mana orang melihat, memandang suatu kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, locus of control dipengaruhi internal dan eksternal. Seperti misalnya kalian melihat bahwa kalau kalian percaya keberhasilan, kesuksesan yang dicapai oleh seseorang dalam studi, dalam karir, atau dalam hal yang lain, dikarenakan kerja keras, dikarenakan proses, dikarenakan ketekunan. Nah, maka ini disebabkan faktor internal. Nah, kalau kalian percaya lebih hal tersebut, berarti menganggap internal. Berarti apa? Kesuksesan, keberhasilan tergantung dari nilai kepribadian masing-masing. Seperti seberapa gigih, seberapa tekun, seberapa kuat berupaya, seberapa dia mampu menghadapi berbagai kegagalan, dan lain sebagainya. Tapi kalau memandang eksternal, kalau kalian menilai bahwa keberhasilan seseorang dalam karir, dalam studi, dalam pekerjaan, menjadi kewirausahaan atau apapun, karena faktor yang dinamakan nasib, berarti ini adalah eksternal. Yaitu faktor yang dinamakan hanya keberuntungan saja. Nah, contoh, kalian percaya bahwa keberuntungan seseorang sangat dipengaruhi oleh misalnya zodiak, tanggal lahir. Nah, lalu garis tangan, coba lihat garis tanganmu. Nah, terus apalagi pengaruhi garis tangan, lalu tanggal lahir. Nah, kalau seperti itu berarti kalian menganggap ini sebagai faktor eksternal. Faktor berada di luar diri. Nah, kepribadian juga dipengaruhi oleh pemantauan diri. Coba lihat, cari di Google pemantauan diri. Atau dalam bahasa Inggrisnya self monitoring. Ketemu?